Meme. Hai Pi, udah pulang? Iyalah, udah pulang lah. Masa orang baru pulang bilang udah pulang, gimana sih? Jawabnya kok kayak begitu sih? Iya kan orang udah ada di sini, mah bilang udah pulang dong. Namanya juga orang basa-basi, Pi. Nih, baru pulang nih, capek nih, pijitin dong. Aku kan nggak bisa mijit. Masa nggak bisa mijit? Mijit tuh gampang loh, masa nggak bisa sih? Nih, mijit kayak begini nih. Nih. Aduh, sih. Enak kan? Pegel. Enak kan? Nih. Ini bekas habis kerja nih pasti nih. Aduh, iya kan? Enak. Nih, bagian sini enak nih. Nih, pundak nih. Nih. Turunan. Turunan sini. Iya. Nih pundak mau nggak nih? Buang angin nih. Enak kan? Buang angin kan? Nih kepala nih mau nggak nih? Nih. Pasti banyak mikirin uang kan? Kenceng Rumit. dong, ya kenceng. Ini. Iya. Tapi gitu. kenapa kok mami yang dipijitin sih? Karena aku yang minta dipijitin, Mi. Aduh, orang lagi enak juga. Aku kan udah bilang aku nggak bisa mijit. Udah dibilangin panggil tukang urut aja lah besok Aduh, kenapa nggak ngerti sih? Nih. Apa lagi? Lapar. Aduh, itu di meja makan udah ada nasi, udah ada sayur, udah ada, tinggal kesana aja lah makan. Lapar nih, Mi. Aduh. Nggak ngerti ini mami. Aku lagi WA-an ini, lagi gosip sama teman aku. Aduh, ngapain gosipin orang sih? Aku lagi gosipin tetangga sebelah. Masa ya, suaminya beli mobil baru. Terus begitu kemarin Valentine, katanya istrinya dibeliin berlian. Ya biarin aja sih orang dibeliin mobil, dibeliin berlian. Orang mau ngurusin laki dulu gitu loh, Mi. Lapar, Mi. Aduh, aku lagi tanggung nih. Kepo sedikit Ya udahlah, aku mau WA dulu, kamu jangan ganggu. Mi. Aduh. Ibu Levi di unmute-in. Ya. Alright, shalom semuanya. Halo, wah seneng banget bisa ketemu semua perempuan-perempuan cantik-cantik banget. Happy Valentine's. Alright, seneng banget ya hari ini kita bisa kumpul walaupun secara online, tapi kita bisa sehat, kita bisa hidup diberkati Tuhan. Semua ladies yang ada, dan tadi saya lihat ada satu Mister ya, Mister Johnny ya. Tapi kita harus bersyukur karena kita tahu keadaan kita ya, sekalipun mungkin banyak tantangan hari ini, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kita tahu kasih Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia buat kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat lewat kacamata kesetiaan Tuhan, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah khawatir di dalam kehidupan. Untuk itu yuk kita mau memulai firman Tuhan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami hari ini boleh beribadah, boleh menikmati Engkau di dalam worship kami Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu paling utama di dalam kehidupan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kaum perempuan-Mu ya Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Dan kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Alright, yuk kita mau lihat dulu ayat pembukaan hari ini, ayat favorit, ayat tentang kasih, yang tentu saja kita udah gak asing lagi dengan ayat ini. Dan karena ini bulan cinta ya, maka kita mau baca dari 1 Korintus ke-13. Kita mau baca sama-sama buat yang di rumah, keluarkan suara kita ya, di rumah masing-masing, dan aminkan setiap ayat perkataan ayat ini. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Alright, nah kita udah baca ya definisi daripada kasih, ada kesabaran, sukacita, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalaninya dalam kehidupan kita? Satu kali saya ketemu dengan seorang anak rohani saya yang usia pernikahannya baru 10 tahun ya. Lalu dia bercerita begini kepada saya, karena kita rata-rata mungkin banyak di antara kita yang usia pernikahannya udah belasan tahun, 20 tahun ya. Lalu dia cerita dengan polosnya, dia berkata kepada saya, kenapa ya, apa benar nggak sih kalau kita udah nikah di atas 20 tahun, kata dia gitu ya, atau 30 tahun ya, aku lagi ngumpul sama teman-teman yang seumuran aku, kata dia gitu ya. Terus mereka pada cerita, kalau orang tuanya itu kok makin lama ya, udah nikah 20 tahun lebih, 30 tahun, 25 tahun, kok berantemnya terang-terangan. Depan anaknya, mamahnya pokoknya udah ngomong sembarangan aja deh sama papanya juga udah ngomong sembarangan. Dulu perasaan waktu kita kecil, kita nggak ngeliat tuh mama papa kita berantem. Sekarang kita udah pada nikah, mereka terang-terangan, kata dia gitu. Apa begitu ya sebuah pernikahan? Makin lama mungkin udah nggak usah deh ditutup-tutupin lagi deh. Udah terang-terangan aja deh nggak cocoknya. Udah terang-terangan aja deh nggak setujunya. Nah, saya nggak tahu buat kita semua yang mungkin usia pernikahannya udah cukup lama ya, apakah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Waktu dulu awal kita marahin suami nggak depan anak, tapi lama-lama akhirnya kita marahin suami depan anak kita. Di meja makan pun ribut, di rumah ribut, di mana aja ribut. Saya berharap nggak terjadi seperti begitu ya. Kenapa sih? Kok kalau diperhatikan bisa seperti begini? Kok ada aja keributan-keributan di dalam rumah tangga kita? Bukankah kita kepengen rumah tangga yang tenang, damai, dan bahagia? Kok kayak tadi sebelum kita firman Tuhan, kita lihat tadi ada performance ya. Suaminya lapar, ya ampun, istrinya masih asik ngegosip katanya lewat HP-nya dia gitu ya. Dan kita lihat kok kayaknya kita ada di dua dunia yang beda banget ya. Kok kita kayaknya nggak pernah bisa nyatu sama suami kita gitu ya. Dan tentu saja ya pasti kita nggak bisa menyatu. Untuk itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengenali perbedaan antara pria sama wanita. Nah kita ini kan kaum wanita ya, kita kan kaum perempuan ya. Nah kita jadi mau belajar nih supaya kita bisa menyelami dunia suami kita, supaya kita rumah tangganya semakin berbahagia. Ayo yang rumah tangganya mau berbahagia di rumah sama-sama katakan amin. Yes ya setiap kita. Nah, ada beberapa perbedaan-perbedaan nih. Yang pertama nih perbedaan kalau seorang pria dengan wanita itu dia masih zaman pacaran deh atau kalau udah nikah lagi berantem. Ini biasanya yang terjadi. Seorang pria habis diputusin atau habis berantem sama istrinya, seorang pria itu biasanya ketawa-ketawa ya. Hari pertama, istrinya yang nangis-nangis gitu ya. Terus selama seminggu ternyata pria itu mulai mikir. Dia itu kan mikirnya lebih lamaan ya. Kita sebagai wanita kita udah bisa mulai happy-happy, udah bisa mulai makan gitu ya. Terus setelah sebulan, waduh si pria itu ternyata mikirnya makin dalam. Dia ada stres di dalam gitu ya. Tapi kita perempuan udah lega bisa lepasin semuanya. Itu perbedaan yang kita lihat dan sangat nyata. Perbedaan lainnya apa? Perbedaan lain kalau pria itu kalau lagi ngaca nih, kita perempuan sama laki-laki ya. Kalau kita ngelihat diri kita di dalam kaca, kita yang udah langsing aja pasti kita bilang kita gemuk. Ya ampun aku gemuk ya, aku naik 1 kilo, aku naik 2 kilo, tanganku gede ya, aduh pahaku gede ya, aduh perutku buncit ya. Padahal teman kita ngelihat, kamu fine-fine aja, kamu baik-baik aja, kamu oke-oke aja. Aduh enggak nih naik nih segala macem. Kita naik 1 kilo udah heboh kayak naik 10 kilo. Sementara pria, coba lihat deh kalau pria ada di tempat fitness center, di gym. Ya ampun baru ngangkat beban ya kan, badannya sebenarnya masih cungkring atau badannya masih belum bagus. Tapi waktu dia lihat penampilan dia di kaca di gym, wow rasanya udah keren abis gitu ya. Itu aja udah beda kita kan. Terus apalagi bedanya? Bedanya cara kita ke toilet, ya kan? Kita ke toilet perempuan itu kan lebih rapi, nunggu privacy sendiri, ya kan? Kalau cowok tuh aduh di mana aja sampai kita lihatnya jorok banget sih. Lagi di jalan tol bisa berhenti di pinggir jalan ya kan. Cari pohon di balik pohon. Gitu kan. Kita perempuan rasanya nggak mungkin lakukan itu kalau nggak kepepet mungkin ya. Terus cara kita berpakaian atau cara kita suka fashion. Kalau perempuan itu
ya ampun udah bajunya 10 lemari masih aja ngeluh bilang udah nggak tahu pakai baju apa. Ya ampun padahal bajunya banyak banget. Ayo siapa yang ngaku di rumah bajunya banyak banget ya kan. Hari ini lagi Valentine mesti pakai bajunya nuansanya mungkin ngeping-ngeping. Padahal baju pinknya ada 3 ada 4 tapi udah bingung. Aduh nggak punya baju baru gitu kan. Sementara suami kita ya bajunya sekedarnya aja, penampilannya ya ampun pokoknya santai banget gitu ya, bajunya itu lagi, itu aja udah beda kan antara pria dengan wanita. Terus cara kita sharing di tempat tidur ya, kalau di tempat tidur lokasi tempat kita sebagai wanita, kerajaan kita lebih besar gitu ya, yang cowok ya ampun lebih sempit gitu ya, tapi ini secara umum ya, mungkin ada yang kebalik kali ya di sini ya, suaminya yang menguasai istrinya yang nyempil aja. Jadi kalau kita lihat ternyata memang dunia kita berbeda dengan dunia pria. Kalau kita nggak menyelami, kita nggak belajar ya perbedaan-perbedaan tersebut, tidak heran maka perbedaan tersebut makin hari akan membawa kita jurangnya semakin melebar. Kita akan mulai ngerasa kok dia nggak ngertiin aku ya, kok dia nggak egois banget sih. Kok dia begini ya, dia begitu. Akhirnya lama-lama betul masih ada di dalam ikatan cinta, pernikahan gitu ya. Tetapi nggak sehati lagi. Kenapa? Karena diam-diam kesel di dalam hati kita. Nah untuk itu kita mau belajar tentang hal perbedaan. Yang ingin saya bagikan adalah seperti begini. Di dalam setiap hati setiap kita, ada yang dinamakan itu bank account. Seperti halnya kalau kita ke BCA kita pasang bank account ya. Di dalam bank account itu ada love unitnya. Love unit artinya itu adalah uang cinta yang ada di dalam kehidupan. Biar gampang nih saya kasih seperti begini. Nah ini katakanlah di hati kita ada bank cinta ya. Dan kemudian waktu kita dulu pacaran ingat ya, waduh suami kita tuh baik banget sama kita, dia jemput kita. Setiap pulang kantor kita ditelepon, kamu nanti pulang aku jemput ya, aku tungguin walaupun naik motor misalnya hujan-hujanan, pokoknya aduh baiknya luar biasa. Bukankah ini menambahkan uang cinta kita ya kan? Jadi di hati kita udah ada tabungan dari perbuatan sang pria atau pasangan hidup kita. Kemudian belum lagi kalau ngapelin ke rumah, ya ampun dia bawain martabak, soto kikil, combro, tahu gejrot, dia bawain kue putu, dia bawain semua jajanan enak, ya kan? Orang tua kita juga dikasih, bahkan dia kalau ngobrol sama papa kita, akrab banget ngobrol sama mama kita, ngajakin jalan-jalan segala macam, tambah cinta dong. Artinya uang cinta yang dia berikan karena perbuatan dia dalam kehidupan kita makin bertambah di hati kita. Kemudian kita menikah, diajakin yang namanya honeymoon ke tempat favorit kita. Belum lagi dikasih cincin, belum lagi mungkin dikasih hadiah demi hadiah di awal pernikahan kita gitu ya. Waduh ini dia nih rasanya makin bertambah-tambah yang namanya unit cintanya. Kemudian pada saat kita di dalam membina pernikahan kita, dia tuh ngedahuluin kita gitu ya. Dia suka nunjukin kita ke teman-temannya, dia proud banget sama kita, dia bangga banget sama kita. Tambah lagi dong bank cintanya ya kan. Nah sama halnya seperti uang di bank. Ada uang masuk, ada juga yang namanya uang keluar ya. Uang masuk adalah perbuatan-perbuatan baik yang suami kita lakukan terhadap kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian pada saat kita mulai kenal dia, kayak tadi ya perbedaan. Kok dia nggak sebaik dulu, dia nggak bawain lagi martabak, dia nggak peduli bahkan dia nuntut minta disiapin makanan senantiasa. Padahal capek, malam-malam ya kan jam 1 malam lapar, suruh bikinin makanan. Aku kan ngantuk, mulai deh ya keluar tuh yang namanya uang cintanya. Kita mulai lebih sebel daripada senangnya. Kemudian setelah itu, setelah menikah ketahuan deh, dia ternyata nggak akrab tuh sama keluarga kita. Diajak pertemuan keluarga aja nggak mau ikut, ya kan? Bahkan dia tuh kayak susah banget kalau disuruh nengokin mamah kita, disuruh nengokin papa kita. Udah nggak mau lagi, ya. Dulu setiap minggu bisa 3-4 kali ke rumah mama papa kita. Sekarang udah nggak mau lagi, keluar lagi kan uang cintanya. Kemudian
suruh jemput boro-boro. Dulu tongkrongin kita, sekarang udah menikah, mana mau disuruh jemput. Udah naik Grab aja, ya kan? Sana antar sama supir aja. Aduh Pak, tapi aku kepengen kamu yang jemput. Enggak ada, Papa capek, nggak bisa, sibuk. Keluar lagi dong uang cintanya. Dulu mungkin waktu kita sakit, ya kan? Dia perhatiin kita, penuh perhatian, batuk dikit aja, langsung dia panik. Sekarang kita udah batuk darah istilahnya, dia juga masih nggak denger kita batuk-batuk. Akhirnya lama-lama bisa habis juga. Nah ini yang sering kali terjadi. Kenapa? Kok pernikahan sudah bertahun-tahun lebih banyak sebelnya, lebih banyak perbedaannya, lebih banyak nggak ada cintanya lagi seperti dulu. Karena bejana cinta kita sudah habis. Nah apa yang akan terjadi jika kita nggak jaga bejana cintanya? Ini juga sama loh. Di dalam hati suami kita juga ada bejana cinta yang juga kita kirimkan cinta-cinta kita kepada dia. Kalau ternyata kita juga ternyata banyak ngomel, kita banyak bersungut-sungut, kita nggak menjadi fans nomor 1 dalam hidup dia, kita ini mungkin nggak menjadi istri yang menyenangkan hati dia, hati-hati. Bisa-bisa bejana cinta dia juga kosong. Kita nggak lagi ngisi di dalam kehidupan. Lalu apa yang akan terjadi? Kebanyakan yang akan terjadi ya, secara umum maka akan terjadi yang namanya affair ya. Ada perselingkuhan. Apa sih affair? Affair adalah hubungan seks antara dua orang yang tidak menikah. Itu namanya affair gitu ya. Apalagi sekarang lagi heboh film layangan putus ya. Nah, it's my dream mas, not hers gitu kan. Aduh kesel banget gitu ya. Dan ini yang terjadi pada saat ada affair, adalah hubungan antara pria dengan wanita yang mereka lakukan tanpa ikatan pernikahan. Nah, affair ini bisa terjadi kapan? Affair ini bisa terjadi mungkin pada saat bank cinta kita di hati suami kita udah kosong, atau mungkin bank cinta kita itu udah nggak banyak lagi ya, udah berkurang sedikit. Lalu kemudian ada seseorang yang mengisinya. Ya, ada seseorang yang mengisinya. Tiba-tiba di kantor, ada cewek yang kasih perhatian sama suami kita. Tiba-tiba mungkin ada teman lamanya, reunian dari zaman SMA dulu, yang tiap hari WA, Mas udah makan belum? Koko udah makan belum? Kok jangan sampai telat loh makannya kok. Sesuatu yang kita udah gak lakukan lagi. Sesuatu yang suami kita udah miss dari kehidupan kita, dan dia bisa dapatkan dari orang lain. Ini yang bahaya. Nah ada 2 macam affair. Affair yang pertama adalah affair yang istilahnya mungkin tidak ada ikatan cinta di dalamnya. Kalau affair tidak ada ikatan cinta, katakanlah mungkin suami kita dikirim oleh kantornya ke tugas kantor, keluar kota, ke Bali katakanlah misalnya, kemudian pergi makan malam, kemudian ke klub di Bali, mereka mungkin coba-coba, kita minum wine yuk segala macam, pusing ya kan karena nggak biasa minum wine. Kemudian sama temen kantornya beberapa orang pulang bareng ke kamar hotel, kemudian pas pagi-pagi ya kan bangun kaget karena ternyata malamnya udah tidur sama temen kantor cewek ini gitu ya. Mungkin kaget banget suami kita ya, mungkin kaget banget atau mungkin terjadi dalam hidup kita gitu ya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi kita bilang, nyesel banget, kita udah salah, tadi malam kita mabok ya kan. Oke, forget it ya, apa yang di Bali tinggal di Bali, udah selesai sampai di sini ya kan. Tidak ada ikatan cinta ya, itu selesai. Tapi yang bahaya adalah ketika seseorang affair dan ada ikatan cinta di dalamnya ya. Ada seksnya tapi juga ada love-nya. Ini menjadi keintiman. Ini tidak semudah yang pertama. Kalau sampai terjadi seorang pria atau diri kita sendiri sebagai seorang perempuan jatuh cinta lagi dengan seseorang, kemudian affair ya kan, tidak akan mudah untuk diputuskan. Kenapa? Karena udah ada yang namanya emosi terlibat di dalamnya. Sehingga seringkali kan kalau orang yang namanya affair ketangkep oleh istrinya, Mas putus ya, Koko putus ya, bilang iya, tapi kemudian karena udah jatuh cinta, dengan diam-diam dia nyambung lagi, dia nggak bisa putuskan begitu aja. Bahkan istilahnya
kita bawa ke konseling, kita bawa ke pendeta, Pak Pendeta doa ini biar diputuskan ya hubungan dia dengan will-nya dia. Tidak akan semudah itu, walaupun kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Tapi sudah ada yang namanya love atau cinta di dalamnya. Nah, untuk itu kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa menghindari itu, bagaimana bukan soal affair aja ya, kita bisa membina satu rumah tangga yang baik, satu rumah tangga yang luar biasa dengan belajar tentang perbedaan kebutuhan pada hari ini. Untuk itu kita lihat dulu yuk ayatnya 1 Korintus 7 ayatnya yang ketiga. Kita mau baca sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya, ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, untuk itu kita sebagai suami istri yang sudah menikah, sebagai istri-istri yang sudah menikah, kita mau belajar apa sih kebutuhan yang berbeda. Saya akan bahas dengan lebih cepat kebutuhan kita kaum perempuan ya, karena pria di sini nggak dengerin ya. Ini kan bagusnya prianya juga harus tahu sebenarnya gitu ya. Tetapi saya akan lebih banyak ngebahas tentang kebutuhan pria supaya kita kaum perempuan, kaum istri, kita mulai belajar dan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Karena kita bisa bilang begini, aku udah lakukan banyak hal buat suamiku, tapi tetap aja dia kok begini ya. Loh, mungkin yang kita berikan bukan kebutuhan dia, gitu ya. Sehingga kayak kita kasih makanan kepada orang yang punya makanan berlimpah. Dia terimanya biasa aja, oh ya makasih, dalam hati dia ya ampun di rumah makanan udah banyak banget. Tapi kalau kita kasih makanan ke orang yang homeless, ke orang yang gak punya makanan, kebutuhan dia adalah untuk makanan, oh dia bisa berterima kasih sama kita karena dia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi sama halnya seperti kita di dalam keluarga. Oke, kebutuhan kita wanita itu apa sih? Kebutuhan pertama adalah kita suka banget dengan yang namanya kasih sayang, ya, affection, kepedulian, ya. Kita senang kalau ngelihat suami kita itu ngegandeng kita. Kita senang kalau suami kita belai-belai kita. Kita senang deh pokoknya kalau suami kita itu memperhatikan kita. Kita senang ya karena dengan adanya kasih sayang, affection ya, kita ngerasa kita terlindungi, kita merasa kita aman ya. Kita ngerasa kita mendapatkan approval daripada suami kita ya. Itu yang keinginan kita. Jadi sekali lagi ini pria-pria harus dengar sebenarnya ya. Kita kaum wanita itu suka dengan yang namanya kasih sayang gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua ya, untuk seorang perempuan. Perempuan itu seneng conversation. Kita seneng tuh ngobrol sama suami kita, itu kebutuhan kita, ya kan? Kenapa? Karena perempuan katanya perbendaharaan, katanya ada 50.000. Kalau pria cuma 25.000. Makanya kalau suami kita pulang kantor, kita suka kejar dia. Pak, kamu ngapain aja ya hari ini di kantor? Cerita dong Pak, aduh gimana tadi bos di kantor Pak? Salesnya gimana Pak? Papa dapat untung berapa Pak hari ini? Kenapa? Karena kita seharian belum keluarin kata-kata kita atau sisanya masih banyak. Kita udah keluarin ke anak, udah keluarin ke suster, udah keluarin ke mbak, udah keluarin ke tukang sayur. Tapi masih aja banyak banget. Kita kepengen ngobrol sama suami kita. Tapi suami kita di kantor udah ngomong sama klien, sama anak buah, sama bos, dia di rumah pengen diem gitu ya. Nah itu yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian apa lagi? Kebutuhan ketiga, kita itu suka dengan yang namanya kejujuran ya, keterbukaan. Kita senang kalau suami kita bisa cerita macam-macam. Kita senang kalau suami kita tuh ngomong dong Pak, ya kan? Padahal suami kita bilang, kalau ngomong dimarahin, kalau ngomong diomelin gitu ya. Makanya suami kita nggak mau ngomong. Atau suami kita akhirnya ada ngumpetin sesuatu dari kita dan kita tahu belakangan dan kita marah, kita kesel, kok nggak jujur banget sih gitu ya. Kemudian yang keempat nih, kalau kebutuhan kita yang keempat, kita itu pasti perlu dukungan keuangan ya. Buat kita keuangan penting. Kalau nggak ada keuangan, gimana kita bisa biayain anak sekolah, gimana kita bisa bikin dapur kita tetap ngebul, bagaimana kita bisa pergi ke salon ngurusin rambut kita atau perawatan muka ya. Jadi kita harus akui betul sebagai seorang wanita, bukannya kita materialisme, tapi kita seorang ibu itu pingin anak-anaknya juga mendapatkan yang terbaik gitu ya. Kemudian yang kelima,
yaitu kita senang dengan sebuah komitmen keluarga. Itu yang kita cari. Kita senang kalau suami kita itu ikut ngedidik anak. Kita senang kalau suami kita itu ngajak anak-anak jalan-jalan, ya, family man, ya, suami yang nggak pergi-pergi terus keluar, sama komunitasnya baik, tapi sama keluarga nggak ada waktu. Itu kebutuhan kita kaum wanita, ya. Sekali lagi saya nggak akan bahas ini karena kita perempuan, ya, tapi yang akan saya masuk adalah kebutuhan pria supaya kita sebagai perempuan belajar. Kenapa? Karena jika kita mau ada perubahan di dalam keluarga kita nggak bisa memaksa suami kita untuk berubah terlebih dahulu sambil bilang, tunjuk dia, kamu tuh harus ngerti kebutuhan saya itu ngobrol, kamu harus ngerti kebutuhan saya itu kamu ada buat keluarga. Kita nggak bisa merubah seseorang. Hanya Tuhan yang bisa merubah dia. Tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri dengan apa? Menjadi wanita yang lebih baik lagi. Karena sekarang kita udah ngerti kebutuhan dia dan terus tabur aja. Tabur apa yang menjadi kebutuhan dia. Maka saya yakin apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai di dalam kehidupan kita. Semua di rumah katakan amin. Amin ya. Oke, nih kebutuhan pria apa? Yang pertama ternyata setelah disurvei, ini surveinya nggak main-main loh. Surveinya 40.000 pasangan selama jangka waktunya itu puluhan tahun gitu ya. Ini hasilnya. Ternyata kebutuhan seksual itu bagi pria adalah nomor 1 ya. Ini secara umum ya, mungkin kita bilang enggak suami saya nggak begitu ya, mungkin 1 dari 10 adalah yang nggak begitu gitu ya. Tapi secara umum buat mereka bukan berarti mereka itu pikirannya kotor banget ya, selalu mikirnya tuh ke arah situ. Enggak, memang Tuhan udah desain, udah tetapkan mereka seperti begitu gitu ya. Dan yang sering jadi masalah karena itu bukan kebutuhan utama kita sebagai kaum perempuan. Tadi kita lihat kan kebutuhan kita nggak ada tuh mengenai seksualnya. Kebutuhan kita lebih disayang-sayang, lebih dipeluk ya, lebih dibelai-belai. Buat kita tuh itu udah kayak numpuk cinta di dalam bank kita gitu ya. Tapi pria baru kita peluk sedikit, pikirannya langsung tung tempat tidur gitu ya. Nggak salah juga karena memang sekali lagi Tuhan desain kita berbeda, Tuhan desain pria berbeda. Tapi waktu kita ngerti ini, kebutuhan dia itu adalah seperti begitu ya, maka kita bisa memberikannya apa yang dibutuhkan oleh dia. Mungkin bukan kebutuhan kita, tetapi waktu kita memberikan kepada dia, maka yang akan terjadi sekali lagi ya, seperti tadi kita mulai mengisi bank cintanya dia. Wow, dia dipuaskan, dia disenangkan ya kan. Akhirnya bank cintanya dia itu akan bertambah-tambah. 1 Korintus 7 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan seperti begini oleh Tuhan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Suaminya yang berkuasa atas tubuh istrinya ya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak ya. Artinya gini, kalau kita selama ini mungkin hubungan dengan suami, pemenuhan kebutuhan kepada suami kita udah mulai berjarak gitu ya, udah mulai kita nggak kepengen, males rasanya gitu ya, abis sebel sih sama dia, abis dia jahat sih segala macam ya. Tuhan bilang sebenarnya kita tidak berkuasa atas tubuh kita, tetapi suami kita yang berkuasa atas tubuh kita gitu ya. Dan kalau udah sering berjauhan, Tuhan katakan hanya untuk berdoa. Dan mungkin ini jawaban doa buat kita yang udah mulai sama suami menghukum dia dengan tidak memberikan kebutuhan dia nomor 1 ini. Kita hukum dia karena kita sebel sama dia, karena kita marah sama dia. Mungkin ini jawaban Tuhan untuk kembali melembutkan hati kita dan berkata, ayo tabur aja, tabur yang baik ya kan. Kamu istrinya, kalau kamu tidak memberikannya, jangan sampai kamu buka pintu untuk dia cari di luar, misalnya seperti begitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan yang pertama gitu ya. Oke, yang kedua nih pria ya, supaya kita belajar nih sebagai teman-teman perempuan ya. Dia itu seneng recreational companion, artinya dia senang untuk melakukan kegiatan bersama ya, bukan sekedar liburan aja sih, kegiatan apapun dia senang ditemenin. Makanya dia itu kalau misalnya suka sepedaan, dia sering ngajak kita kan,
sepedaan yuk gitu. Ayo dong sayang ikut sepedaan sama aku. Kita mungkin nggak suka sepedaan. Kita nggak kepengen capek-capek keringetan di luar. Kita nggak kepengen kulit kita jadi hitam gitu ya. Tetapi sebenarnya itu kebutuhan dia. Dia senang ada kita sama-sama. Dia senang kita melakukan hobinya dia juga. Dia senang kalau misalnya dia pergi nonton pameran mobil, ditemenin sama kita ya. Dan sering kali itu saya lakukan ya. Apalagi sesuatu yang sebenarnya saya nggak suka. Saya itu gaptek ya, saya itu nggak suka dengan yang namanya perlengkapan komputer, laptop, saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dia, sebelum masa pandemi kan sering banget tuh ada yang namanya pameran-pameran gitu ya. Terus suami saya ngajakin, yuk nonton pameran ini yuk. Misalnya mau lihat laptop baru, aduh saya nggak ngerti. Waktu datang ke pameran di atas meja itu ada 5 laptop. Semuanya buat saya kelihatannya sama. Saya nggak ngerti ini laptop ada yang harganya mungkin cuma 2-3 juta, ada ya laptop yang harganya 30 juta. Saya nggak ngerti. Saya nggak peduli gitu kan ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dia, saya belajar ya untuk menemani dia. Untuk terlihat happy juga gitu ya. Nemeninnya bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan ngomel-ngomel, nemeninnya bukan dengan males-malesan. Jadi waktu dia jelasin, wah ini bagus nih live ini gini. Aduh saya tuh gak ngerti sebenarnya, saya cuma senyum-senyum, wow gitu ya. Untuk menyenangkan hati dia gitu. Jadi ayo, kebanyakan dari kita akhirnya lama-lama udah terpisah dengan suami kita. Karena kita izinkan dia melakukan aktivitas dia sendirian. Kita melakukan aktivitas kita sendirian. Kita nggak mau cari hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama. Sebenarnya gampang sih ya, kalau kita lihat diagram ini ya. Apa sih yang disukai sama laki-laki? Dia suka mobil, dia suka nonton film, dia suka komputer, dia suka makan misalnya, dia suka musik gitu ya. Dan mungkin buat perempuan, kita sukanya masak, kita sukanya shopping, kita sukanya dancing, kita sukanya movie, kita sukanya musik. Nah cari yang sama gitu ya. Aku suka cooking, dia suka makan gitu ya. Jadi kita bisa lakukan bersama-sama. Diajak ke restoran, kita ayo aja untuk belajar menu baru gitu kan. Diajak kuliner, oke aja. Untuk coba nanti di rumah, cari rahasianya bisa dapetin. Nonton movie dua-duanya senang, ya sering-seringlah nonton film bareng. Sering-seringlah lakukan aktivitas together bersama-sama. Kalau olahraga sih mungkin banyak kita perempuan gak suka, tapi sebenarnya kita harus tahu. Olahraga itu adalah untuk kesehatan kita. Jalan sore kayak sama-sama, jalan pagi sama-sama ya kan. Nah waktu kita isi ya, waktu kita temenin dia akan bahagia. Dia akan lihat, istriku mau ya nemenin aku, istriku ngeladenin aku ya, istriku ada bersama-sama dengan aku. Dan salah satunya juga, pada saat kita ada nemenin dia, kita bisa juga keberadaan kita membawa pengaruh, mencegah dia untuk aneh-aneh dalam tanda kutip gitu ya. Kalau dia banyak pergi keluar, kita diajakin gak pernah mau. Tahu-tahu di satu tempat komunitas dia ketemu cewek yang hobinya sama dia. Bisa aja mereka mulai ngobrol, bisa aja mereka mulai chatting-chattingan, bisa aja mereka mulai deket ya. Gara-gara enak ya ngobrol sama nih cewek, dia ngerti hobi aku, nggak kayak istriku ya kan. Wah lama-lama kalau didiemin kan bisa bahaya gitu ya. Jadi ayo isi kebutuhan pria di mana dia senang untuk ditemani. Jadi kalau suami kita lagi ngajakin pergi, ngajakin melakukan sesuatu, ayo buat kita yang udah males, hari ini berubah. Hari ini bilang, aku ikut Pak, aku temenin kamu. Dan ingat ya, temeninnya harus pakai senyum, jangan dengan terpaksa atau jangan nemeninnya basa-basi gitu ya. Oke, selanjutnya. Apa sih kebutuhan pria supaya kita ngerti nih? Dan saya berdoa hidup semua teman-teman perempuan aku semakin bahagia di dalam pernikahan. Yang ketiga ya, seorang pria itu ternyata senang dengan pasangan yang menarik. Artinya gini, pria itu matanya ya tentang perempuan itu emang udah Tuhan desain ya. Dia itu senang ngelihat yang bagus-bagus. Dia senang ngelihat yang cantik-cantik gitu ya. Karena dia masih manusia. Walaupun kita sebagai istri mungkin kita bilang gini, aduh Pak bertobat dong ya kan. Kan sekarang kita udah dalam Tuhan,
Kalau di dalam Tuhan lihat hati dong, lihat hati gitu ya. Jangan liatin penampilan aku terus gitu kan. Sehingga akhirnya kita males dandan, kita nggak tampil menarik di depan suami kita. Di rumah juga pakai daster ya kan, dasternya juga gambarnya Hello Kitty misalnya kayak gitu ya kan. Kemudian pakai batik, daster batik, siapa paling senang pakai daster batik ya kan. Tapi daster batiknya udah bolong di sebelah sini, udah robek-robek. Suami kita pulang dari kantor ya kan, di kantornya ketemu sekretaris yang bajunya ketat ya kan, pakai minyak wangi ya, sekretaris yang bentar-bentar bedakan, sekretaris yang bentar-bentar pakai lipstiknya ditambahin gitu ya. Begitu sampai rumah ya kan, dia lihat penampakan kita ya kan, yang seperti begitu, ya nggak kepengen dong. Apalagi kita sampai rumah, suami datang ya kan, berantakan banget. Terus kita habis makan pete lagi ya kan, habis makan jengkol, habis makan duren, terus habis makan jagung rebus. Pas papanya datang, Allah, mulut kita penuh dengan jagung, terus minta kiss lagi, kiss dong ya kan. Ya larilah papanya gitu ya, larilah suami kita. Karena balik lagi, suami kita masih tetap seorang manusia ya. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata demikian ya, kita baca ya sama-sama ayatnya ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Betul kan? Tuhan melihat hati. Tetapi manusia tetap bagaimanapun juga melihat apa yang di depan mata. Yes, kita berdoa dan kita percaya semakin kita hidup di dalam Tuhan, kita itu akan jauh melihatnya ke dalam hati seseorang, bukan lagi terhadap penampilan. Tapi belum tentu kan suami kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belum tentu kan suami kita, bahkan mungkin suami kita masih banyak yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi memang pandangan dia masih sekedar pandangan yang di luar. Dia masih ngelihat apa yang dilihat oleh mata dia. Jadi ayo istri-istri, mulai dandan ya. Hari ini saya lihat cantik-cantik loh, tuh kelihatan tuh ya. Semuanya senyum dong ya. 1, 2, 3 senyum sama-sama. Senyum. Tuh lagi senyum, boleh difoto tuh. Ini lebih cantik ya. Walaupun kita tahu ya, saya bukan tipe orang juga yang pasang make up tebel. Saya nggak seperti begitu ya, lebih simple. Tapi saya punya make up terbaik dalam kehidupan saya adalah senyuman gitu ya. Saya tahu waktu saya tersenyum, kecantikan saya bertambah-tambah. Jadi ayo setiap wanita pakai bedak ya kan, pakai lipstik, tapi kemudian jangan cemberut gitu ya. Udah bedak, lipstik, udah pakai bulu mata lapis 3 ya kan. Udah pakai apa lagi? Bedak, lapisan. Aduh, pokoknya kita kalau perawatan muka, mungkin saya ketemu sama sepupu saya berapa saat yang lalu lagi cerita. Dia perawatan mukanya 7 lapis, saya sampai bingung, wow dahsyat banget gitu ya. Iya, jadi pertama lapisan pertama ini, kedua ini, it's okay, nggak apa-apa, saya sih bebas-bebas aja ya kan. Anda mungkin juga teman-teman perempuan ada yang lapisan sampai 70 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat, kalau nggak senyum juga percuma gitu ya. Jadi ayo, mulai melihat penampilan kita di rumah, daster-daster boleh deh dibuang dulu, bye gitu ya. Coba deh cari baju rumah yang lebih simple, celana santai, kaos ya kan. Baju tidurnya bisa pakai baju yang lebih menarik lah buat suami kita ya kan. Yang udah lama nggak ke salon ya kan. Ayo rambutnya mungkin dirapihin ke salon, dipotong, digunting biar nggak berantakan. Dari sejak nikah atau dari sejak remaja, mungkin rambutnya modelnya nggak berubah. Bener-bener kita cinta Tuhan banget, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya gitu ya. Dan kita juga rambutnya dari dulu nggak pernah mau berubah. Coba deh, siapa tahu loh ya kan. Siapa tahu waktu kita gunting rambut nih, kita ngelihat, kok aku ternyata cakep ya. Pakai rambut model pendek, ternyata aku kok keren ya. Waktu rambut aku sedikit agak di perm gitu kan. Kalau nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu. Dan mungkin suami kita waktu lihat penampilan kita berubah, ya ampun nih udah jadi istri 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba kayak ngelihat pemandangan yang berbeda di rumah.
bisa nambah bank cinta juga, karena ini kan kebutuhan dia melihat pasangan yang menarik ya. Oke, pasangan yang menarik itu nggak berarti kita harus kayak model-model di majalah, harus super langsing, harus make upnya medok segala macam, enggak gitu ya. Tampilkan kecantikan kita ya, bukan menjadi orang lain. Tampilkan kemanisan diri kita, bukan menjadi orang lain. Dandan sederhana aja ya kan, tetapi segi-segi kelebihan kita apa yang bisa kita tonjolkan untuk suami kita. Amin. Oke, yuk ngebut nih, waktu tidak di pihak kita ya, udah mau selesai. Apalagi sih yang pria butuhkan? Yang pria butuhkan itu adalah domestic support atau dukungan domestik, dukungan di rumah ya. Di balik kehebatan seorang pria ada seorang wanita di belakang dia gitu ya. Kemudian ditulis di dalam domestic support itu Amsal 17 aja kita baca ya. Oh ini dia. Ada pepatah berkata di balik setiap pria terhadap seorang istri yang luar biasa. Dia nggak kelihatan di kantor, dia nggak ada di luar mungkin sama dengan suaminya ya. Tetapi suaminya nggak bisa sukses kalau di rumah nggak sukses. Jadi ayo, setiap kita kaum perempuan, jadikan kerajaan kita, rumah tangga kita sebuah kesuksesan ya, bukan kesuksesan dunia loh, kesuksesan di mata Tuhan ya. Amsal 17 ayat 1 berkata demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Walaupun rumah kita sederhana, walaupun pendapatan suami kita sederhana, walaupun kehidupan kita mungkin sederhana, tetapi ada damai sejahtera. Ada seorang istri yang membawa pengaruh damai sejahtera, mendidik anak dengan takut akan Tuhan. Seorang istri yang cinta damai, itu dikatakan jauh lebih baik daripada makanan daging tapi berantem mulu. Daripada rumah mewah berantem mulu. Daripada uang banyak tapi hidup gak tentram, ya kan? Nah untuk itu yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang istri kita harus tahu ya kan, untuk menjaga kebersihan, kerapihan daripada rumah kita, anak-anak kita. Jangan suami kita pulang kantor, dia lewatin ujung jalan kompleks rumah kita, terus ada anak-anak gelantungan di atas pohon, timpukin mobil yang lewat. Suami terus ke rumah, terus dia bilang, "Mah, mobil aku ditimpuk tuh sama jambu," misalnya gitu, atau sama apa gitu ya, mangga. Tuh anak siapa sih tuh yang naik-naik pohon di sana? Terus kita bilang, "Oh itu anak kita, Pak," gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi suami kita datang ke rumah, dia kepengen anak-anak sopan. "Halo Pak, sore Pak," ya kan, diajarin untuk sopan santun. Kita sambut dengan baik. Suami datang ke rumah, dia bisa menemukan yang namanya sofa untuk duduk. Jangan rumah berantakan banget sampai dia cari-cari sofa di mana ya, karena isinya semua tumpukan baju-baju ya kan, yang belum disetrika segala macam. Itu yang dicari oleh pria adalah rumah yang baik, rumah yang enak untuk dia datangi, surga. Karena di luar sana banyak neraka yang dia jumpai, masalah di kantor, stres segala macam. Dia rindu untuk mendapatkan surga dan surga itu ada di rumah kita. Jadi sekali lagi perubahan dimulai dari diri kita ya. Ayo ibu-ibu yang udah males bebenah rumah, mulai bebenah rumah. Yang udah numpuk-numpuk, aduh ibu-ibu tuh paling senang numpuk barang ya, saya bingung banget deh gitu ya. Semua ditumpukin, sayang dibuang. Udah 10 tahun masih didos padahal gitu ya. Udah lebih baik sumbangin gitu ya, panci-panci lama, baju-baju lama, hobi banget koleksi gitu ya, padahal udah gak kepake lagi. Akhirnya rumah jadi berantakan, rumah jadi sempit. Ayo rubah rumah juga ya, rubah barang-barang lama dibuang-buangin, mulai ngedidik anak dengan baik. Pasti suami kita itu akan sukacita. Sambut dia waktu datang ke rumah, tumben-tumbenan mama nyambut aku depan pintu. Biasanya papa datang ya kan, mama lagi asik aja nelfon. Kali ini sambut. Yang biasanya di atas meja makan gak ada cemilan sore, masakin cemilan sore, bikinin pisang goreng ya. Kalau gak bisa masak, beliin sesuatu buat suami. Pasti deh dia akan mulai berasa
ini akan bertambah-tambah lagi gitu di dalam kehidupan. Ya, nggak ada kata terlambat. Kita bilang udah terlambat, kita udah berantem terus. Nggak ada kata terlambat. Kenapa? Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Oke, terakhir banget. Ya, yang kelima, supaya kita belajar kebutuhan suami ya, yaitu apa? Suami itu paling seneng, kebutuhan dia adalah ketika istrinya kagum sama dia, takjub, hormat, ngefans berat gitu ya. Itu yang diinginkan dia, bukan fans yang biasa-biasa, tapi dia butuh fans yang antusias. Ih, papa kerjanya bagus loh. Ih, papa tambah ganteng loh. Ih, papa luar biasa. Tadi aku seneng banget papa bantuin betulin genteng bocor ya kan. Ih, papa baik banget sih pak cuciin piring misalnya. Aduh pak, baik banget ya di kantor pasti banyak masalah tapi papa tetap kerja keras buat kita gitu ya. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan. Kita udah banyak di antara kita yang lebih banyak bersumut-sumut. Lebih banyak komplain tentang suami kita. Papa payah. Papa kerja dari dulu kayak begini-begini aja. Aduh, papa di PHK lagi sekarang. Aduh, papa utangnya banyak. Aduh, papa begini begitu, merendahkan suami kita. Ayo hari ini ya, walaupun secara kenyataan ya, mungkin suami kita bukan suami yang baik, suami yang mabok-mabokan, suami yang jahat sama kita, tapi mulai perkatakan berkat. Perkatakan hal-hal positif, bangun hal-hal yang positif dalam hidup dia, sehingga dia bisa lihat bagaimanapun juga istriku bisa menghargai aku. Itu yang dibutuhkan sama dia. Penghargaan demi penghargaan, ya. Kita masukin di dalam wadah cintanya dia, di dalam hatinya dia. Saya yakin ya, lama-lama penuh, dan kita akan begini, ya. Yang tadinya udah begini, ya, kita mulai begini. Nah, ibu-ibu, jangan kebanyakan WA sama teman-teman ngegosip, suami lapar nggak dibikinin makanan, ya kan? Ingat tadi domestic support. Kita butuh siapin makanan yang terbaik buat suami kita, ya. Dan apapun juga, perubahan selalu dimulai dari diri kita. Ada amin? Oke, ya. Jadi kita udah belajar tadi perbedaan pria sama wanita. Secara garis besar saya udah bahas tadi yang wanita, ya, ada 5 perbedaannya. Wanita itu sukanya dapat kasih sayang, ngobrol, kejujuran, ada keuangan yang disupport, ada family commitment. Kita nggak bisa dapetin ini karena pria nggak denger ya hari ini ya, tapi kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan untuk pasangan hidup kita. Sexual fulfillment, kebutuhannya dia, kita bisa melakukan kegiatan bersama, kita bisa merubah penampilan kita menjadi lebih menarik lagi untuk suami kita. Kalau kita pergi dulu kan ibadah NDC woman cantik-cantik banget gitu ya, jangan jadi cantik untuk orang lain aja. Jadilah cantik untuk suami kita gitu ya. Kemudian domestic support, ingat rumah tangga dirawat, dijaga, anak-anak dijaga, ada happiness di dalam rumah tangga kita, jadikan rumah tangga kita surga. Kemudian jadilah fans terbaik buat suami kita, memuji suami kita, admire suami kita, karena itu yang menjadi kebutuhan dia. Yang percaya dan mau untuk belajar sesuatu yang baru hari ini, sama-sama katakan amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang kami dapat hari ini. Karena setiap kami Tuhan yang ada secara khusus di dalam pernikahan, kami mungkin ada yang sedang mengalami masalah di dalam pernikahan kami. Rasanya cinta mulai padam. Rasanya kok gak seperti dulu ya, sekarang kok udah kayak temen aja ya. Gak ada lagi yang namanya affection, bara-bara api cinta yang menyala-nyala. Bahkan sering kali lebih banyak berantem, lebih banyak di antara kami ya Tuhan yang mungkin musuhan sama suami. Tapi kami percaya hari ini kami belajar untuk bisa mulai memperkatakan perkataan berkat atas pemulihan rumah tangga setiap kami. Yang hancur rumah tangganya Tuhan akan pulihkan. Yang rumah tangganya biasa-biasa akan menjadi manis. Yang sudah manis Tuhan akan berikan lebih manis lagi. Kami perkatakan restorasi terjadi atas setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, atas keluarga kami secara khusus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, kami belajar hari ini supaya kami bisa mengerti kebutuhan pria yang berbeda dengan kebutuhan wanita. Dan kami udah belajar 5 kebutuhan utama pria yang mungkin seringkali kami gak penuhin. Kami gak lakukan itu Tuhan.
sehingga apa yang dia butuhkan tidak dia dapatkan. Tapi hari ini terima kasih Tuhan, kami mau praktekkan itu di dalam kehidupan kami akan mulai menabur, mengisi kebutuhan-kebutuhan apa yang ada bagi suami kami. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa juga secara khusus. Apabila ada anak-anakmu yang rumah tangganya sedang dalam keadaan challenging, ada tantangan, ada badai di dalam keluarga, hamba mau berdoa. Mungkin Anda bisa berkata dalam hatimu, ini aku Tuhan sedang mengalami badai dalam keluarga, saya mau berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, untuk setiap kaum perempuanmu yang sedang menghadapi badai di dalam keluarga, ada ketidakharmonisan dengan suami, ada salah paham, ada cinta yang sudah mati, ada istri yang dikhianati oleh suaminya Tuhan, ada masalah yang sedang terjadi di dalam keluarga. Tuhan, hari ini berikan kekuatan ekstra kepada setiap kaum perempuanmu ya Tuhan, supaya kami tetap mencari kekuatan di dalam Tuhan, kami tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan mampu memulihkan keadaan setiap kami. Terima pemulihan daripada Tuhan, terima tangan Tuhan bekerja di dalam keluargamu, sehingga keluargamu akan kembali dibangun oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang romantis, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima restorasi, terima terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya katakan amin. Tuhan memberkati. Nah, gitu dong Mi. Ya kan, begitu pulang istri rapi-rapi, suami ditemenin makan, suami dilayanin, gitu dong Mi. Iya, Pi, segala sesuatunya harus kita komunikasikan ya. Kamu kalau mau apa, kamu kasih tahu ke aku. Jadi kan aku tahu kamu maunya apa. Aku kan bukannya Mbah Google yang bisa tahu kamu maunya ini, kamu maunya itu. Iya, nanti segala sesuatunya kita komunikasi dengan baik ya. Dan yang penting kalau kita sudah komunikasi, kamu kan tahu segala kebutuhan aku. Iya, Pi. Biar hubungan rumah tangga kita juga makin harmonis ya, Pi. Ya. Terus kita juga harus bangun mesbah keluarga, Pi. Dan juga harus saling menyayangi ya, Pi. Makanya kalau dikasih tahu itu, mata tuh jangan lihat handphone dulu. Ya. Dan ingat, kita juga harus tetap mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jangan tetangga punya mobil baru, kamu pengen punya mobil baru. Tetangga punya berlian baru, kamu pengen punya berlian baru. Nanti kalau tetangga punya istri baru, aku juga boleh dong punya istri baru. Ngomong lantur aja. Pi, aku kan tadi ngeliat tiket tuh ya, Pi. Terus tiketnya Kapadokia lagi murah banget, Pi. Kapadokia? Iya, kamu tahu kan Kapadokia? Nggak tahu, apa tuh Kapadokia? Itu loh yang Kapadokia. It's my dream, Mas. It's my dream. Pasti lagi ngikutin dialog kekinian kan? Iya, pokoknya aku mau ke Kapadokia. Terus nanti aku mau nginep di hotel yang mewah. Udah gitu, aku mau beli tas juga ya, Pi. Terus aku mau naik balon juga. Tapi menurut kamu ya, Pi, mendingan beli tas apa naik balon ya, Pi ya? Mendingan balonnya masukin ke dalam tas, lebih pas itu. Ih, kok gitu sih? Ini namanya nih istri-istri nih. Kalau dibayar dikit aja, udah dah nyari tiket, nyari hotel, beli tas, rumit. Pi, Kapadokia, Pi. Kapadokia. Shalom ladies, semuanya masih semangat ya. Puji Tuhan hari ini kita berkumpul kembali di NDC Woman walaupun